bil Mustafa belum maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami ya rabbi bil Mustafa belum maqasidana waghfir lana ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma mada ya wasi'al karami. Allahumma shalli wa sallim. Al-Fatihah biniyati Allah ta'ala yaftahu alaina futuhal arifin yufaqihuna fid din wa yarzuquna kamalal ikhlasi wal yaqin wa biniyati Allah ta'ala yuwassilu sabaha ila muallif hadzal kitab wa yuwassilu sabaha ila muassis hadzal masjid wa yuwassilu sabaha ila abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaihina wa muallimina khususan li Kiai Haji Abdul Karim Lirboyo wa la ruhi Kiai Haji Marzuki Dahlan Lirboyo wa ruhi Kiai Haji Mahrus Ali Lirboyo wa ruhi Kiai Haji Idris Marzuki Lirboyo wa ruhi Kiai Haji Imam Yahya Mahrus Lirboyo wa ruhi Syekh Yasin bin Muhammad Isa Al-Fadani wa Kiai Haji Hasan Azhari wa Kiai Haji Abdul Halim Sumila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyaihina wa muallimina wa liman lahu haqqun alaina wa li jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat anallaha ta'ala tagashahum birrahmah wal maghfirah wa yuskinuhumul jannah khususan ila hadratin nabil mustafa rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayun lillah lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Kita melanjutkan ke pelajaran yang kemarin wal maqalatus salasuna, pelajaran yang ke-30 dari bab sunai, bab nasihat 22. Wal maqalatus salasuna qala ai Sibliyu, nasihat dari Syekh Sibli. Beliau menasihati kita, nasihat ya, bukan masalah fikih. Kalau fikih tentunya selama ada hadis dan Al-Qur'an yang menentukan ya, yang menentukan tentang masalah hukum fikih dan tata cara fikihnya, tentunya kita tetap bermazhab Imam Syafi'i. Ya, metode yang kita ambil fikihnya adalah fikih mazhab Imam Syafi'i. Tapi kalau bukan fikih, boleh nggak dari siapa aja nasihat? Boleh. Oh, nasihat ini nggak ada zaman Rasulullah kan gitu. Iya, capek nggak kita ngeliat buka apa namanya? Buka kitab hadis, capek nggak? Capek. Ada nasihatnya orang tua kita. Kalau main pulang jangan malam-malam, kagak baik. Ada hadisnya nggak? Nggak ada hadisnya lah. Tapi kita kudu nurut sama orang tua. Karena biar bagaimanapun dia pengalaman. Jelas dia. Nah sama dalam hal ini. Ini cuma nasihat berdasarkan pengalaman beliau nih, Imam Sibli dalam hal akhlak. Ya, dalam hal akhlak. Ada yang tahu perbedaan akhlak sama adab?
Ya, orang kan sering ngomong, golela adab ente. Pernah nggak? Nah, akhlak ente gimana sih? Itu ya. Perbedaannya apaan tuh? Ya. Karena kadang-kadang orang bilang adab itu sama dengan akhlak. Memang hampir sama itu. Tapi nggak mungkin dalam bahasa Arab itu, ya. Kalau memang akhlak itu sama dengan adab, nggak mungkin ada kalimat adab, betul? Adab itu udah naluri seorang, ya, naluri seseorang untuk berbuat baik, udah nalurinya. Contoh, ini kan, kalau ada orang tua, kita hormat nggak? Hormat, itu adab kita. Emang naluri kita sebagai anak muda menghormati orang tua. Ada anak kecil kayak itu tuh, anaknya Mas Tri. Naluri kita nggak nyayangin anak kecil? Naluri, itu adab. Kita berbuat baik, menyayangi anak yang lebih kecil, menghormati orang yang lebih tua, itu adab. Jelas ya? Kita digampar nih, pok, dah. Anggaplah ame abang kita, ya Allah, sakit banget. Sakit nggak? Sakit. Kita mau marah, abang kita yang emang harus kita hormatin. Nggak marah, kita digampar sama abang kita, umpamanya gitu. Udahlah, gue sabar aja dah. Nah, itu akhlak tuh. Jelas ya? Kenapa kita berusaha menciptakan kelakuan baik, bukan naluri. Kalau naluri kita balas, ya nggak? Walaupun lu abang, gua gaplok juga kan gitu. Yeah. Paham sampai sini ya? Nah, itu akhlak. Akhlak kita kepada abang kita, akhlak kita pada empok kita. Empok kita tahu sendiri kan, ngomel-ngomel mulu, ya kan? Oh, mentang-mentang dia empok, paling tua kan gitu kan, ngomel-ngomel mulu. Adab kita, udahlah sabar aja, emang empok begitu. Kan gitu tuh. Nah, itu namanya akhlak. Asal kata kholako itu artinya menciptakan. Jadi dirinya berusaha menciptakan. Bagaimana akhlak yang baik. Beda dengan adab. Adab itu naluri kemanusiaannya. Makanya di dalam Universitas Islam Indonesia tuh ya, UIN. Universitas Islam Nasional kan? Negeri. Ada fakultas adab, betul kan? Nah, jurusannya ada 8. Ada sastra, ada apa tuh semua tuh. Itu masuknya adab, betul kan? Sisi kemanusiaannya. Emang dasar nalurinya sebagai manusia. Jelas ya? Ada perbedaan tuh. Pernah diajarin nggak kayak gini nih? Nggak pernah kan? Baru kali ini emang belajarnya kayak gini. Karena belum tentu semua orang yang bisa bahasa Arab itu bisa membedakan kalimat per kalimat. Jelas ya? Belum tentu bisa membedakan. Contoh, membaca bahasa Arabnya apaan? Qoro'ah, ya kan? Ayo, ikra, gitu kan? Padahal bukan ikra harusnya. Tapi utlu, ketika guru suruh kita membaca Al-Quran, kita disuruh, utlu ma'uhiyah. Makanya musabaqah tilawatil Quran, perlombaan membaca Al-Quran. Beda dengan ikra, qiraatul Quran. Maka dia harus bisa berusaha memaknai kalimat demi kalimat, ya, kalam demi kalam, berusaha tahu itu fathah atau kasroh nih ya, doma apa sukun ya, ini ada tasdidnya apa enggak ya. Nah, itu qiraatul Quran. Jelas ya? Nggak ada tuh musabaqah qiraatul Quran, ada nggak? Nggak pernah ada. Adanya musabaqah tilawatil Quran. Lalu sini ya. Kita lanjutkan lagi. Qala Asyibli, "Lau dzuktum halawatal waslati ail qurba ma'allahi ta'ala
la'araftum mararatal qati'ati ail bu'da boleh, ail bu'di boleh, anhu ta'ala fa innahu azabun azimun inda ahlillahi ta'ala wa kana min du'aihi Allahumma rzuqni ladzatan nazri ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Nasihat yang terakhir ini ya, nasihat dari Imam Shibli. Beliau mengatakan, kalau kalian tahu, kalau kita semua tahu nih, semua tahu apaan? Halawatal waslah, manisnya bersambung dengan Allah. Manisnya bersambung dengan Allah. Kalau kita tahu ail qurbi ma'allahi ta'ala, kita tahu nih manisnya orang dekat sama Allah. Enak banget orang dekat sama Allah, hidupnya tenang ya, walaupun duit pas-pasan, duit bahkan cekak, bukan hanya pas-pasan ya, duit cekak. Terus kerjaan nggak ada, umpama udah cari kerja sono, cari kerja sini, tapi dia deket sama Allah, hatinya tenang. Dia tahu tuh manis banget kalau orang dekat sama Allah. Kita perhatiin dah, orang-orang yang rajin sembahyang, istiqomah sembayangnya, nggak pernah tinggal, hidupnya tenang nggak? Tenang. Mukanya bercahaya. Kita lihat walaupun mungkin kulitnya hitam umpamanya, tapi enak dipandang. Ya. Ada orang yang mukanya mungkin kulitnya putih, bersih, tapi kita lihatnya, ya Allah, tuh orang nggak ada manis-manisnya. Ada nggak? Jelas ya. Kalau orang tuh tahu manisnya bersambung sama Allah, dekat sama Allah, la'araftum mararatal qati'ah, maka dia akan tahu tuh pahitnya berpisah sama Allah. Atau istilahnya ail bu'di anhu ta'ala, dia tahu tuh kalau umpama dia jauh sama Allah, pahit rasanya, bisa ya, tidur nggak tenang, kayak di sono mau jalan males, ke sono males, duitnya banyak nih, tapi kayaknya nggak ada ketenangan. Itu duit juga habisnya nggak pukul lagu tuh, duitnya banyak tapi habisnya nggak ketahuan. Ini duit habis kemana ya, gitu ya. Banyak yang ngerasain kayak gitu? Banyak. Pernahkah kita ngeliat? Mungkin kita juga pelakunya, kan gitu. Itu dia. Ini nasihat Imam Shibli, bahwa kalau orang tahu manisnya dekat sama Allah, nyambung sama Allah, maka dia akan tahu tuh pahitnya berpisah sama Allah. Kenapa? Orang yang ketika dia tahu manisnya dekat sama Allah, dia ngerasain bahwa kalau jauh sama Allah sebenarnya itu siksa yang paling sangat pedih. Jadi siksa itu bukan hanya sekedar siksa api neraka, bukan. Belum. Siksa api neraka masih belum. Dia udah ngerasain duluan pahitnya berpisah dari Allah. Orang sholat agak rajin, ngaji males, sedekah pelit banget ya. Kerja juga males. Kerja itu ibadah. Sekali lagi ya, kerja itu ibadah. Apapun kerjaan yang penting halal, itu ibadah. Malah saya sebenarnya malu nih. Saya punya pekerjaan ya mungkin halal lah, tapi itu makruh hukumnya. Apaan? Tukang bekam. Itu makruh. Hukumnya makruh. Kenapa? Karena itu berkaitan dengan najis. Darah kan najis, kotoran, penyakit berhubungan. Maka saya turut berbangga buat kalian-kalian yang istilahnya walaupun pejuang receh, pejuang receh, tapi kan halalan thayyiban, betul nggak? Walaupun pejuang receh, kalau kita sertain dengan ngaji, sertain dengan istilahnya ibadah-ibadah yang lain, banyak nggak hajat-hajat kita terpenuhi? Banyak nggak?
Banyak. Ya Faisal Amir ya? Terpenuhi. Yang penting gue cari duit yang halal, yang penting gue sembahyang nggak tinggal waktu, kan gitu kan? Yang penting ngaji. Giliran waktu baca maulid. Ya. Banyak nanti hajat-hajat kita yang qabul. Memang nggak terasa. Mana hajat gua kok nggak qabul? Ya. Mungkin kita nggak terasa. Betapa Allah sudah ngasih banyak nikmat kepada kita. Ketika kita mau istiqomah menjalankan perintah Allah, termasuk kita kerja. Jangan dipikir kerja itu urusan dunia. Kalau kita niatin kerja urusan dunia, ya maka jadi urusan dunia. Tapi kalau kita kerja, kita niatin buat nafkah keluarga, nafkah adik, nafkah bapak, nafkah anggota keluarga kita siapin buat calon bini kita siapin buat calon anak kita, maka itu nilainya nilai pahala, nilai ibadah, nilai akhirat. Nih jangankan kerja, sholat aja males, ya sudahlah. Ada orang kerjanya rajin, sholatnya kagak, ketahuilah itu kerjanya tuh bukan kerja urusan akhirat tuh, kerja urusan dunia. Sebaliknya, orang yang rajin kerja, orang yang rajin sholat, ya kan, malas kerja, ketahuilah tuh orang kagak rajin ngaji, ngopinya kurang jauh, salah, ngopinya kurang pahit, ya, jalan-jalannya kurang jauh. Banyak orang kayak gitu, banyak. Wah, sholatnya rajin, ente sholat doang rajin banget, kerja cari duit buat anak bini ente, urusan Allah kagak boleh. Jelas dia, nggak boleh. Kenapa? Kerja juga urusan akhirat, karena itu kewajiban kita menafkahi anak istri kita gitu. Jadi buat teman-teman yang belum semangat kerja, cari itu harga diri laki-laki itu kerja, mau kerja dagang kek, mau kerja istilahnya mohon maaf angkut sampah, halalan tuh thayyiban mubarakan fi ala kulli hal, dapat pahala lagi. Kenapa? Jajal aja kan nggak ada tukang sampah di mana-mana, berserakan di mana-mana, ya enggak? Minimal kalau umpamalah anggap kayak orang dulu, dia punya kebun dibakar, banyak asap polusi enggak? Asap polusi. Maka ketahuilah bahwa apapun pekerjaan kita selama itu halal, berkah. Jelas ya? Ada yang jadi tukang kayu itu serot gitu kan? Zaman dulu masih ada, sekarang udah nggak ada, tahu tuh kemana itu yang tukang serot kayu tuh. Masih ngerasain ya tukang serot kayu. Zaman yang masih muda-muda belum tentu tahu tuh yang namanya tukang serot kayu. Ya Jaka ya. Wa kana min du'aihi Allahumma rzuqni ladzata nazri ila wajhikal karim wasyauqa ila liqa'ik. Ya Allah. Nah, salah satu doanya Imam Shibli, ini doa Nabi malah. Wa kana min du'aihi sallallahu alaihi wasallam, termasuk daripada doa Nabi. Nabi itu masih berdoa padahal dia sudah bertemu sama Allah, berjumpa sama Allah, berbicara langsung sama Allah, masih berdoa. Allahumma rzuqni, ya Allah berikan aku rizki. Rizkinya apaan? Ladzatan nazri, melihat engkau itu dengan rasa lezat, keindahan melihatmu. Masih itu Nabi, apalagi kita. Ila wajhikal karim, ya Allah berikan aku rizki untuk melihat wajahmu yang begitu mulia, zatmu yang mulia. Wasyauqa, dan berikan rizki kerinduan ila liqa'ik, untuk bertemu dengan engkau. Bayangin tuh, Nabi rindu mati, rindu kematian. Kenapa? Cuma dengan kematian dia akan bertemu dengan Allah. Kita ntar dulu, jangan mati dulu, belum kawin kan gitu kan. Belum nikah. Begitu nikah, jangan dulu, belum punya anak. Udah punya anak, ntar dulu, anak belum gede. Anak udah gede, ntar dulu, belum nikahin. Udah nikahin, ntar dulu, belum punya cucu. Udah punya cucu, ntar dulu cucu belum kawin. Gitu kan.
Iya, nggak puas-puas kita. Padahal kematian itu bisa datang kapan saja. Nggak nunggu tuh apa yang kita pengenin. Kita nggak kematian tidak menunggu. Jelas nih ya. Nah, dari sini ada yang mau tanyain, silakan. Nanyanya boleh di luar bahasan nih, nggak hanya ini, boleh di luar bahasan. Kalau tadi soal adab sama akhlak, kalau adab itu naluri ya. Iya. Tapi sama aja kayak watak Watak. Kayak orang yang emang dari kecilnya Iya. baper nih. Iya. Bandel gitu Sat. Beda. Watak itu tabiat bahasa Arabnya. Tabiat. Dalam bahasa Indonesia kan tabiat ya. Padahal sebenarnya tabiat yang dimaksud dalam bahasa Indonesia sebenarnya beda tuh dengan tabiat yang bahasa Arab. Watak, sifat yang sudah melekat. Jelas ya? Sifat yang melekat dari luar kan berarti. Beda dengan naluri. Naluri itu manusia. Ini kita nih, semua. Mau kita itu pelajar, mau kita itu guru, mau itu kita itu istilahnya bodoh, mau kita itu pinter, mau kita setengah pinter, mau itu menteri hebat, ya kan? Semua nih manusia sampai para nabi sekalipun pengetahuannya sama ketika belum jadi manusia. Belum jadi manusia Manusia sebelum jadi manusia berbentuk kapan? Roh, ya, alam roh. Ya, alam roh. Jadi sebelum manusia itu diciptakan semua, bahkan Nabi Adam juga belum ada, roh semua berkumpul. Roh-roh manusia itu berkumpul. Allah nanyain semuanya, ya arwah, wahai arwah, ya, seluruh arwah manusia semuanya tanpa terkecuali kecuali Nabi Muhammad karena dia berbentuk nur, berbentuk cahaya. Semuanya ditanya, alastu bi rabbikum, rohnya Nabi Adam, rohnya Nabi Nuh, rohnya yang sekarang tukang koruptor tuh, ya, rohnya Biden, rohnya siapa lagi tuh? Benyamin Netanyahu, semua ngakuin. Rohnya Firaun ngakuin. Bala syahidna, mereka ngakuin Allah itu sebagai Tuhan. Sama nggak semua? Sama. Ada yang lahirnya idiot, ada yang lahirnya pintar, ada yang lahirnya jenius, ada semuanya. Sama nggak semuanya? Begitu lahir dalam keadaan telanjang, sama nggak? Sama. Begitu lahir semuanya nangis, sama nggak? Sama-sama telanjang. Ingat tuh, sama-sama nggak punya apa-apaan. Ada yang begitu lahir langsung begitu nongol trot aja dah, ada cincin emasnya di sini. Nggak ada. Ada yang udah pakai celana. Nggak ada. Semuanya lahir dalam keadaan telanjang. Sama. Jelas deh. Nah, ada mungkin sisi psikologi orang yang begitu lahir tuh kepentok atau kebentur dengan benda keras sehingga sistem sarafnya sebagian gitu kan tegang, akhirnya menimbulkan tabiat watak yang keras, bangor. Ada yang kayak gitu. Ada mungkin orang tuanya yang ngasih makan makanan yang haram, akhirnya anaknya wataknya keras. Ada yang kayak gitu, paham dia? Nah, itu semua sifat yang melekat, yang baru datang melekat. Kalau melekat berarti kan nempel. Orang udah nempel susah nggak dilepas? Susah. Tapi bisa nggak lepas? Bisa. Masih bisa. Ada orang si kecilnya bangor banget, udah gedenya bener. Ada nggak? Itu dia. Bisa nggak lepas? Bisa. Jelas ya? Watak dia sekeras apapun bisa lepas. Paham sampai sini? Ada pertanyaan lagi nih. Waktu itu kapan ya? Kalau nggak salah majelis taklim kita dah. Kalau nggak salah,
Dia bertanya kalau nggak salah, gimana orang yang masuk kubur ditanya sama malaikat dengan bahasa Arab, padahal dia di dunia nggak ngerti bahasa Arab, nggak pernah belajar bahasa Arab, tapi dia orangnya soleh, sholat 5 waktu nggak tinggal, puasa nggak tinggal, pokoknya orangnya soleh, cuma dia nggak belajar bahasa Arab. Begitu tanyain man rabbuka, apakah dia bisa menjawab, Pak Ustadz? Waktu itu pengajian kita bukan nih? Bukan ya? Hah? Bukan. Ada yang bisa jawab nggak? Begini, yang tadi kan saya tanyain tuh, roh manusia kan terdiri dari dua unsur nih, yaitu roh dan jasad. Jisim itu jasmani, roh itu rohani. Jadi jisim dan roh ini bersatu, jadilah manusia. Bahasa Arabnya apaan manusia? Insanun, ya. Satu kata, akar kata dengan nisyanu. Insanu, nisyanu, itu satu akar kata itu. Nisyanu artinya lupa. Jadi manusia itu benar, tempatnya salah dan lupa. Tapi sebelum dia jadi manusia, dia jadi roh. Enggak. Jelas dia? Manusia sebelum jadi roh, sebelum jadi manusia berupa roh, itu sama semua. Enggak ada yang lupa. Tidak ada yang lupa. Buktinya begitu mereka ditanya, alastu birabbikum, hei roh, katakan, bukankah aku Tuhan kalian? Mereka menjawab, bala syahidna, ya betul, ya Allah, kami bersaksi bahwa engkau adalah Tuhan kami. Yang saya tanya tuh, Allah nanya kepada roh, dan roh menjawab kepada Allah, bahasa apaan? Bahasa Arab. Roh itu sudah ngerti bahasa Arab, karena memang bahasa Arab bahasa fitrah. Jelas dia? Nah, begitu dia manusia, roh masuk ke dalam jasad. Jelas dia? Jadilah bukan roh lagi, tapi insan. Nah, insan itu tempatnya lupa. Makanya Nabi diutus kepada Allah, tugasnya adalah fazakir. Ya Muhammad, fazakir, ingatkanlah. Kenapa disuruh ingatkanlah? Karena manusia ada yang lupa, tempatnya lupa manusia. Disuruh ingetin, kalian dulu nih, Fir'aun kayak yang Abu Lahab, kayak yang Abu Jahal. Ingatlah kalian waktu roh itu, kalian sudah bersaksi bahwa hanya Allah sebagai Tuhan. Kenapa sekalian kalian mensekutukan Allah? Nabi disuruh untuk fazakir, tapi sekali lagi Nabi cuman fazakir, innama anta muzakir. Ya Nabi, kamu cuman ngingetin, sekedar mengingatkan. Kenapa? Inna fa'ati zikra, mudah-mudahan aja yang namanya mengingatkan itu ada manfaatnya. Ada orang kita ingetin sekarang nih, ya kan, Faisal, jangan nakal ente, umpama gitu ya. Urusan gua, mau nakal urusan gua, bukan urusan lo. Pertama nggak dengar, kedua nggak dengar, ketiga akhirnya baru sadar, iya ya, temen gua ngingetin baik ya. Ada nggak gitu? Ada. Itu jelas ya. Kecuali ilaman tawalla wa kafata, kecuali orang yang berpaling, diingetin berpaling terus aja, nggak pernah mau dengar nasihat orang. Itu namanya ilaman tawalla wa kafar. Kalau udah begini nih, ya udah terserah, fayu'adzibullahul azabal akbar. Udah kita nggak urusin dah. Ingetin udah, kasih tahu udah, nasihatin udah, masih nggak kena juga, udah urusan dia. Jelas ya? Nah, jadi begitu manusia sudah dicabut ruhnya, jelas ya? Manusia ingat lagi sudah bahasa Arab, bisa lagi nggak bahasa Arab? Bisa lagi. Itu jelas ya? Karena bahasa Arab adalah bahasa fitrah. Paham sampai sini? Ya, ada lagi yang tanyain, silakan. Ya. Boleh, nggak apa-apa ya, 5 juga boleh. Pertama, sekarang kan kita punya nama dalam bentuk insan, diberi orang tua. Apakah dulu di alam roh itu kita udah mempunyai nama? Apakah sama apa berbeda? Pertama, yang kedua,
ketika doa bedanya wa ila ruhi dan wa ila arwahi itu apa? Iya. Pertama, permasalahan kita dulu waktu sebelum jadi manusia berbentuk roh sudah ada nama, sudah, hanya saja Allah sembunyikan namanya, nggak disebutkan. Umpama Muhammad Amin ini bakal jadi anaknya Bapak Abdul Karim. Bapak Abdul Karim jadi anaknya Muhammad Naseh jadi bapaknya Abdul Rahim, kan gitu. Abdul Rahim yang beristri Ibu Sonye. Ibu Sonye itu anaknya Sairun. Nah, ada Sairun di sini, ada Sairi, ada Sairan. Nah, itu dia. Udah. Cuma Allah sembunyikan, itu urusan Allah. Yas'alunaka 'anir ruh, qulir ruhu min amri rabbi. Mereka semua nih orang-orang kafir Quraisy, bahkan orang yang mukmin sekalipun bertanya kepada engkau, ya Muhammad, tentang roh. Akhirnya Allah suruh menjawab, qulir ruhu min amri rabbi. Roh itu urusan Tuhanku. Tapi sudah ada. Cuma Allah sembunyikan. Nggak tahu tuh roh satu sama lain, bahwa dia bakal punya orang tua, yang sebelah saya ternyata, kan gitu. Nggak tahu. Itu min amri rabbi. Nah, yang kedua, wa ila ruhi atau wa ila arwahi. Roh itu bentuk tunggal, kalimat tunggal. Jelas ya? Nah, kalau dalam bahasa Arab namanya mufrad. Bentuk tunggal. Jamaknya arwahi. Kayak contoh dah, dalam bahasa Inggris MAN, satu orang manusia. Mens, MENS, gitu kan? Nah, jamaknya kan manusia, betul ya? Nah, itu yang saya tahu, itu doang dah. Yang lain saya belum tahu. Ada juga woman, kan gitu kan? Womens, kan gitu kan? Nah, mufrad kata tunggal dan kata jamak. Boleh nggak kita pakai dua-duanya? Boleh. Nggak usah pikirin, Allah tahu. Ada yang nyalain, biarin aja. Sama aja. Ila ruhi atau ila arwahi fulan bin fulan gitu. Yang tepat begitu caranya. Kalau ila arwahi, udah satu doang yang kita sebutin arwahinya. Yang bawahnya nggak usah lagi ila arwahi. Contoh umpama nih, ila arwahi Muhammad Naseh bin Abdul Rahim wa Abdul Rahim bin fulan gitu. Tapi kalau ila ruhi umpamanya Muhammad Naseh, ila ruhi Abdul Rahim, ila ruhi Jamaluddin, ila ruhi. Nah, satu-satu kita sebutkan. Tapi kalau udah ila arwahinya udah nggak perlu sebutkan lagi, tinggal namanya doang. Gitu. Tapi boleh nggak kita baca wa ila arwahi Muhammad Naseh, wa ila ruhi Abdul Rahim, wa ila ruhi Muhammad Naseh? Boleh. Tapi walaupun dalam bahasa nahwu masih salahin. Gimana sih ini jauhnya satu-satu semua arwahi, emang banyak turuhnya kan gitu kan. Jelas ya, itu urusan nahwu. Ada lagi yang mau tanyain, silakan. Ya. Ya, bisa. Iya. 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 Begitu kita bangun, duduk lagi. Nggak apa-apa. Beda kalau sholat maghrib 3 rakaat. Ada tahiyat awal. Sholat isya tahiyat awal. Itu kita nggak perlu bangun lagi. Jelas ya. Tapi kalau sholat subuh kita bangun, 2 rakaat ya. Gimana itu? Udah langsung duduk, langsung assalamualaikum, lanjutin yang kita kurang rukunnya. Misalkan tahiyat awal kita sampai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Jelas ya? Kita naik tuh. Kita ingatlah, iya. Kan cuma 2 rakaat, turun. Lanjutin rukunnya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kalau kita mau selesai sampai situ, assalamualaikum warahmatullahi, atau kita sujud sahwi dulu. Jelas ya?
nggak usah terusin. Iya, beda sholat maghrib. Sholat maghrib tahiyat awal, kita nggak tahiyat awal, kita langsung berdiri. Allahu Akbar. Oh iya, kok nggak tahiyat awal? Duduk lagi nggak boleh. Terusin. Kenapa? Duduk lagi, batal sholatnya. Kenapa? Orang udah melaksanakan rukun. Jelas ya? Udah melaksanakan rukun, ngapain ente melaksanakan sunnah? Jelas ya? Tapi kan di kampung kita banyak yang kayak gitu. Dia lupa tahiyat awal, akhirnya dia duduk lagi, batal sholatnya. Yang perlunya ngaji begitu nih, anak remaja, biar tahu hukumnya. Begitu dia tahiyat awal lupa, dia berdiri, dia ingat lagi, duduk, batal sholatnya. Pernah kejadian nggak di sini? Pernah. Iya, dia belum tahu hukumnya, dia belum ngaji, maklumin aja. Nah kita nih yang generasi muda jangan. Jelas deh, kita udah tahu hukumnya. Tuh, enggak wajib sujud sahwi. Hukumnya tetap sunnah. Jadi nggak wajib sujud sahwi. Tetap hanya disunahkan sujud sahwi. Ada lagi? Tanyain, silakan. Ya. Kita udah sholatnya misalkan. Kemudian ada orang. Udah sholat apa? Udah sholat wajib. Ada orang ngajakin Sholat lagi. Jadi belum karena pengen berjamaah. Boleh. Malah dapat kesunahan. Namanya i'adatus sholah. Pernah terangin ya? I'adatus sholah, sholat i'adah. Cuma kalau kita jadi imam, kita wajib niat imaman. Ya, jelas deh. Kita wajib niat imaman. Boleh nggak? Boleh. Dapat nggak pahala sholat wajib? Dapat pahala sholat wajib. Bukan sunnah loh. Iya, dapat pahala sholat wajib. Diperbolehkan? Diperbolehkan. Nabi pernah ngerjain. Sholat i'adah namanya. Ingetin deh, sholat apa namanya? I'adah. Ya. Pertanyaan titipan. Boleh. Yang gimana kita tanggepin punya orang tua zalim saat kita udah sabar, ini orang udah sabar, tapi batin mau ditinggal, takut dosa. Langkah apa yang harus diambil? Udah bener, sabar. Ya, orang tua kan, orang tua sendiri sezolim-zolimnya orang tua, nggak bisa kita bayar jasa-jasanya. Jelas sih. Sezalim-zalimnya orang tua, bisa nggak kita bayar jasanya? Nggak bisa. Kita pernah dipukul, pernah nggak? Pukul, digebuk, pernah. Diperlakukan tidak adil, pernah nggak? Perasaan ente. Itu sesungguhnya gebukan orang tua, makian orang tua, perlakuan tidak adilnya orang tua itu perasaan ente yang hakikatnya itu adalah vitamin ilmu buat ente. Ane pernah kasih gambaran mente semua. Pernah tahu pohon di Indonesia hijau, lebat, subur, indah, betul ya? Sesungguhnya keindahan itu, kehijauan itu adalah keindahan yang menipu. Kenapa? Karena diisi kemanjaan-kemanjaan. Kemanjaannya apaan? Intensitas hujan yang begitu bagus, panas yang tidak begitu terik, sehingga pohon itu bisa tumbuh hijau besar, betul ya? Tapi dihantam dengan petir, jeder, rubuh nggak? Rubuh, sering banget kan? Di Kebayoran Lama, di Depok, Pasar Minggu, iya, di Pejaten, pohon pada rubuh saat petir menyambar, betul kan? Karena diisi kemanjaan. Ente bandingin dengan pohon korma yang ada di Timur Tengah, masukin ya di dalam tanah yang paling dalam, dipendet, ditimpa aja sama batu, tumpuk-tumpuk. Iya.
Tapi begitu dia lahir, begitu dia istilahnya tumbuh, ya walaupun tumbuhnya lama nggak? Lama, tapi kuat nggak? Kokoh nggak? Dihantam badai pasir, dihantam badai matahari yang begitu terik, hujan belum tentu setetes setahun, tapi kokoh nggak? Hakikatnya, ente yang pernah merasakan ketidakadilan orang tua, gebugan orang tua, makian orang tua, aneh kasih tahu semua, ente anak tersayang, ente anak tersayang. Kenapa begitu? Aneh udah pengalaman. Aneh itu paling sering kena gebugan orang tua. Cubitan yang begitu kerasnya, saking kerasnya tuh pahaannya bukan merah, hitam. Tapi hasil seperti itu, alhamdulillah wa syukurillah, bisa jadi aneh kalau nggak dikerasin jadi preman pasar dulu. Kira-kira kalau aneh jadi preman pasar jelek kan namanya? Anda kasih tahu ya, buat ente yang istilahnya merasa diperlakukan tidak adil, merasa pernah dizolimin sama orang tua, ketahuilah ente anak kesayangan. Tergantung ente menyikapi. Kalau ente anggap itu zolim tuh orang tua, sesungguhnya ente udah nggak bersyukur punya orang tua. Ya Rehan ya. Ini aneh nggak tahu nih. Ya silakan. Bisa, boleh. Boleh. Bagus itu. Memang afdolnya waktu Isya untuk qada sholat Isya. Tapi kalau seandainya enggak, saya lagi pengen sholat zuhur, saya pengen sholat asar, saya pengen sholat subuh, boleh nggak? Boleh. Qada boleh. Walaupun afdolnya waktu Isya untuk mengqada Isya, waktu subuh untuk mengqada subuh, waktu asar untuk mengqada asar, waktu zuhur untuk zuhur, untuk maghrib untuk mengqada maghrib. Tapi boleh nggak kayak tadi? Boleh. Malah lebih cepat, lebih bagus kita mengqada sholat zuhur kita yang kemarin sekarang dunia. Boleh nggak? Boleh. Ada lagi? Tanyain. Kita cukupin dulu deh ya. Ntar kalau udah selesai doa, apa-apa ya mau nanya lagi. Kita baca surat Al-Fatihah, kita niatkan mudah-mudahan pengajian kita ini Allah kasih istiqomah, barokah, manfaat fi dini wa dunia wal akhirah. Juga kita niatkan mudah-mudahan remaja-remaja yang lain mau gabung sama kita. Ala haziniyah wa ala kulli natin sholihah ila hadratin nabil mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sayyidun lillah lahum al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa'fu 'anna ya karim ya arhamar rahimin. Rahmna Allahumma bihaqqil Fatihah wa bi sirril Fatihah wa bi mu'jizatil Fatihah. Iftah lana ya Allah abwabal ilmi, iftah lana ya Allah abwabal khair, waj'alna min ahlil khair ya farijal ham ya kasifal gham ya man li 'abdihi yaghfir wa yarham. Da'wahum fiha subhanakallahumma wa tahiyatum fiha salam wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Ya Rabbana antarafna bi'annana tarafna wa annana syarafna ala laza syarafna fatub alaina taubatan zil kulli hawba wastur lanal aurati wa aminir rawati irli walidina rabbi wa mauludina
wal ahli wal ikhwani wa sairil khillani wa kulli dhi mahabba au jiratin au suhba wal muslimina ajma amin rabbi asma fadlan wajudan mannan la biktisabin minna bil mustafa rasuli nahza bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi andal habbi wa alihi wa sahbihi idadatosi sahbi walhamdulil ilahi fil bad'i wat tanahi hamdan katsiran daim mahambatin nasaim. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.